Setiap perusahaan besar yang kita kenal membutuhkan satu hal untuk tumbuh, yaitu modal. Modal digunakan untuk membangun pabrik baru, melakukan riset, atau ekspansi bisnis. Untuk mendapatkan modal dalam jumlah besar, perusahaan bisa menjual sebagian kepemilikan bisnis yang kita sebut stok atau saham. Mereka juga bisa meminjam uang ke publik melalui bonds atau obligasi. Inilah yang disebut obligasi atau bonds. Secara sederhana, obligasi adalah surat utang. Ketika kita berfokus pada corporate bonds atau obligasi korporasi, itu berarti surat utang ini diterbitkan secara spesifik oleh perusahaan atau korporasi. Saat Anda membeli obligasi korporasi, Anda tidak menjadi pemilik perusahaan seperti pemegang saham. Sebaliknya, Anda menjadi pemberi pinjaman atau kreditur. Perusahaan tersebut secara hukum berjanji membayar kembali uang Anda, ditambah bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang Anda berikan. Setiap obligasi korporasi memiliki 3 fitur utama yang wajib Anda ketahui. Ini seperti DNA dari surat utang tersebut. Pertama, par value atau nilai nominal, yaitu jumlah pokok utang yang akan dibayarkan perusahaan saat obligasi jatuh tempo. Kedua, maturity date atau tanggal jatuh tempo. Ini adalah tanggal spesifik di masa depan kapan perusahaan akan mengembalikan par value tersebut. Ketiga dan yang paling penting bagi investor adalah coupon interest rate atau tingkat kupon. Ini adalah tingkat bunga tetap yang dibayar perusahaan kepada Anda secara berkala, misalnya setiap 6 bulan sebagai biaya sewa atas uang yang Anda pinjamkan. Dari fitur tadi, kita bisa melihat ada 2 cara utama investor menghasilkan keuntungan dari obligasi korporasi. Cara pertama adalah menerima pembayaran kupon secara rutin. Ini adalah aliran pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Itulah mengapa obligasi sering disebut sebagai instrumen fixed income atau pendapatan tetap. Cara kedua adalah melalui capital gain, yaitu keuntungan jika Anda menjual obligasi Anda di pasar dengan harga lebih tinggi daripada harga beli Anda. Harga obligasi memang bisa naik dan turun di pasar, meskipun nilai kuponnya tetap. Tentu saja, investasi ini memiliki risiko. Risiko utama pertama adalah default risk atau risiko gagal bayar. Ini adalah risiko di mana perusahaan penerbit obligasi mengalami kesulitan finansial atau bangkrut, sehingga mereka tidak mampu membayar kupon atau mengembalikan uang pokok Anda saat jatuh tempo. Untuk mengukur risiko ini, kita menggunakan bond rating atau peringkat obligasi dari lembaga seperti Pevindo di Indonesia. Peringkat AAA menunjukkan risiko gagal bayar yang sangat rendah, sementara peringkat di bawah investment grade atau sering disebut junk bonds memiliki risiko sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam risiko utama yang kedua, yaitu adalah interest rate risk atau risiko suku bunga. Ini adalah konsep paling fundamental dalam investasi obligasi. Kupon Anda bersifat tetap. Coba kalian bayangkan atau Anda bayangkan memegang obligasi dengan kupon 7% dan tiba-tiba suku bunga acuan seperti BI rate naik dan obligasi baru yang terbit di pasar menawarkan kupon 9%. Tentu saja obligasi 7% Anda atau kalian yang lama menjadi kurang menarik. Jika Anda mencoba menjualnya, harganya di pasar harus turun untuk bersaing dengan obligasi 9% yang baru. Ini adalah aturannya. Ketika suku bunga pasar naik, maka harga obligasi lama di pasar akan turun. Jadi, bagaimana cara membelinya dan contohnya apa? Anda tidak bisa datang langsung ke kantor perusahaan. Anda harus membeli melalui perusahaan sekuritas atau broker yang memiliki izin. Anda bisa membeli di pasar perdana atau primary market, yaitu saat obligasi pertama kali ditawarkan ke publik, atau membelinya di pasar sekunder atau secondary market. Anda bisa membeli di pasar perdana atau primary market, yaitu saat obligasi pertama kali ditawarkan ke publik, atau membelinya di pasar sekunder atau secondary market. Anda bisa membeli di pasar perdana atau primary market, yaitu saat obligasi pertama kali ditawarkan ke publik, atau membelinya di pasar sekunder atau secondary market.
seperti bursa efek, di mana Anda membeli dari investor lain yang ingin menjual obligasinya. Disinilah Anda bisa menemukan obligasi dari perusahaan ternama di Indonesia, sektor BUMN, maupun dari sektor swasta. Sebagai kesimpulan, obligasi korporasi adalah alat bagi perusahaan untuk meminjam dana dari publik guna membiayai pertumbuhan mereka. Bagi investor, ini adalah instrumen yang menawarkan pendapatan tetap melalui kupon dan potensi capital gain. Namun, penting untuk selalu mengelola risikonya, terutama risiko gagal bayar dengan melihat peringkatnya, dan risiko pergerakan harga akibat perubahan suku bunga. Obligasi adalah pilar penting untuk diversifikasi portofolio Anda, memberikan stabilitas yang berbeda dibandingkan dengan saham.